gampang mereka beribadah. Simple. Kalau Rasul mengatakan, perintahkan, lakukan. Rasul larang, tinggalkan. Rasul kabarkan, terima. Percaya apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul. Selesai. Bukan seperti maghdubi alaihim. Ini kira-kira apa? Kalau ini boleh tidak? Kalau ini boleh tidak? Kalau ini boleh tidak? Kita tidak pernah mendapatkan para sahabat itu bertanya demikian. Rasul mengatakan, tolong kalian man shalla, yang salat dalam satu hari itu 12 rakaat yang kita namakan dengan rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuknya rumah di surga. Mereka tidak bertanya. Kira-kira kalau sebelum asar baginda Rasul dapat enggak surga? Kalau sebelum maghrib dapat enggak surga? Sebelum isya dapat tidak? Kalau Rasul katakan, selesai. Aqalluhum takallufan, mereka tidak ingin membebani diri dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Itu para sahabat baginda Rasul. Nah, kita lihat yang jadi pedoman mereka cuma satu. Ini yang hilang rasanya dari surat Al-Fatihah yang selama ini kita kaji. Kebayang tidak dalam surat Al-Fatihah yang kita katakan itu konsep hidup kita, rupanya baginda Rasul sedikit pun tidak disebutkan. Dari ayat pertama sampai akhir, di mana Rasulullah? Kita mengatakan Al-Fatihah itu konsep hidup, tapi Rasulullah penuntut dan pedoman untuk konsep hidup, kenapa tidak disebutkan? Rupanya para ulama mengatakan setiap kata dari surat Al-Fatihah itu ada kandungan Muhammad SAW. Setiap kata. Ini yang coba kita kupas dari surat Al-Fatihah. Setiap kata itu ada Muhammad. Kalau kita katakan ada 5 sifat Allah di situ, ada 5 tindakan makhluk yang sudah kita pelajari dalam kajian kita, yang menuntun kita untuk berbuat demikian. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah. Kalau Rasul tahu sedikit kebaikan, pasti beliau kabarkan. Kalau Rasul tahu sedikit keburukan untuk umatnya, pasti beliau wanti-wantikan. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat alhamdu, kita mengatakan pujian alhamdu itu bukan semata-mata pujian seperti pujian kita kepada makhluk, tapi pujian diiringi dengan keagungan, diiringi dengan cinta. Bagaimana kita mencintai Allah? Allah tuturkan dalam Al-Quran. Rupanya ikut baginda Rasul. Mendakwakan cinta paling gampang, kata Imam Hasan Al-Basri. Cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Muhammad, cinta Allah. Tapi ketika turun ayat ini, semua dakwaan cinta itu batil, dibatilkan oleh ayat ujian ini. Maka para ulama menamakan ayat ini sebagai ayat ujian. Diuji kadar cinta kita, betul cinta atau tidak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak bisa kita puji Allah kecuali seperti baginda Rasul memuji Allah. Dari mana contoh kita memuji Allah? Memuji Allah dengan nama-nama Allah husna, memuji Allah dengan sifat-sifat Allah yang mulia, itu dipraktikkan oleh baginda Rasul. Bahkan nanti ketika syafaat paling besar yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad, semua yang berdosa ini pergi kepada Adam. Ya Adam, engkau itu bapa kami, tolong minta kepada Allah supaya cepat mengadili kami. Manusia ini makhluk zalim, lama diadili, berontak minta supaya diadili. Ketika diadili, berontak lagi. Datang kepada Adam, kita mengatakan, ya Adam, engkau bapa kami, tolong minta sama Allah. Kami tidak mampu bertahan lagi di padang mahsyar. Adam mengatakan, aku sudah pernah berdosa dan aku malu kepada Allah. Datang kepada Nuh, Nuh juga mengatakan demikian. Datang kepada Ibrahim demikian. Datang kepada Isa demikian. Akhirnya Muhammad mengatakan, analaha, itu tugasku, itu tugasku. Nabi semua diberikan syafaat, tapi aku simpan untuk hari ini. Baginda Rasul memuji Allah dengan semua pujian keagungan Allah, disebutkan semua sifat-sifat Allah. Bahkan Rasulullah dikatakan beliau memuji Allah dengan nama-nama yang hari ini tidak pernah dipuji di dunia. Bagaimana kita memuji? Seperti pujian baginda Rasul. Alhamdulillah, Allah al-ma'bud al-ma'luf, yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi. Bagaimana kita beribadah? Sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Jangan banyak bertanya. Yang diperintahkan saja sampai hari ini belum kita sempurnakan. Untuk apa kita menambah yang tidak diperintahkan? Al-ma'lum, Allah ibadah. Khususkan ibadah semata-mata untuk Allah. Bagaimana kita beribadah? Baginda Rasul. Saya mengatakan, lihat 6 perkara sebelum beribadah. Kalau ini kita lihat, ibadah kita berani kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah.
pertama kita lihat itu adatnya, jumlahnya sama tidak seperti jumlah di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subuh 2 rakaat kita lebihkan? Tidak. 3 rakaat? Tidak bisa. Makin banyak dan makin banyak pahala? Tidak bisa. Karena baginda Rasul sudah menentukan. Jenisnya, lihat jenis ibadahnya sama tidak seperti jenis disyariatkan oleh baginda Rasul. Berkurban dengan kambing, berkurban dengan unta, berkurban dengan lembu, tiba-tiba kita berkurban dengan kuda. Tidak boleh. Karena ini jenisnya tidak disyariatkan. Tempatnya, lihat tempatnya sama tidak seperti tempat disyariatkan oleh baginda Rasul. Saya sering memberikan contoh wukuf di Arafah. Banyak kaum muslimin tidak tahu padang Arafah, kemudian wukufnya di Masjid Namirah. Masjid itu tidak termasuk dalam padang Arafah, tidak diterima. Waktu, kalau Rasul sudah mengkhususkan waktu, waktunya kita khususkan seperti baginda Rasul. Waktu wukuf di Arafah harus kita dapatkan sesuai dengan kesepakatan semua mazhab, setidaknya 1 detik atau 1 menit terbenam matahari kita masih di Arafah. Tiba-tiba matahari belum terbenam, kita sudah ke Musdalifah. Haji kita tidak diterima. Waktu tidak jelas. Tariqah, bagaimana beliau melakukan? Kita pertanyakan muraqabah. Saya mau rukuk, tanyakan sebelum rukuk. Rukuk saya yang akan saya lakukan sesuai tidak dengan tuntunan baginda Rasul. Selepas rukuk kita juga bertanya selepas salat kita tadi sesuai tidak? Kaifiatnya harus sama. Sebabnya pun harus sama. Sebab ini yang paling banyak masalah. Sebab. Kenapa Anda mengibadahi? Sebabnya ini. Kira-kira sebab itu ada di zaman baginda Rasul. Beliau melakukan tidak. Saya mencoba membuat satu bayangan. Rasul hidup dengan kita seolah-olah beliau tahu tidak amal ibadah kita itu, Pak. Kalau Rasul tiba-tiba di hadapan kita mau berdoa, rupanya Rasul punya versi doa kita beda dengan doa baginda Rasul. Tiba-tiba kita yang harus mengajarkan baginda Rasul untuk berdoa. Sudah kebalik. Sepatutnya Rasul hadir, Rasul mencontohkan. Ini sama seperti kita. Tiba-tiba ketika beliau melakukan, justru berbeda dengan kita. Kita yang mengajarkan Rasul. Doanya seperti ini. Saya tidak tahu, ya doanya seperti ini. Itu Allah ibadah. Kalau tidak mungkin kita dapatkan keselamatan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa ana sayyidul bashar, aku tuannya manusia, penghulunya manusia. Bu'istu ila thaqalain, diutus untuk jin dan manusia. Rabbul alamin itu sayyidnya, penghulunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sifatkan kepada baginda Rasul itu yang punya sifat rahmat kasih sayang untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian sosok Rasulullah. Azizun 'alaihi, Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul sulit kalau kita dalam kesulitan. Rasul berat kalau kita berat. Maka sering Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak berat untuk umatku, aku perintahkan mereka bergosok gigi sebelum mereka salat. Karena berat, Rasul tidak memerintahkan. Kalau diperintahkan jadi wajib berat. Rasul tidak mau kita berat. Laula an asyqa ala ummati, kalau bukan berat untuk umatku, sungguh aku perintahkan kalian bergosok gigi setiap kalian berwudu. Berat, Rasul tidak memerintahkan. Azizun alaihi ma anittum, Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul itu sulit kalau kalian sulit. Saya sering mengatakan, kalau ada yang lebih mencintai kita dibandingkan baginda Rasul itu tidak ada. Rasulullah. Suatu ketika Aisyah mengatakan, aku duduk bersama baginda Rasul, faraitu minhu tibu nafs. Rupanya aku dapatkan beliau dalam kondisi sangat sumringah, ceria sekali. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfirli, kenapa engkau tidak minta ampun kepadaku? Rasul langsung mengangkat tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Rasul angkat tangan. Rasul mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta. Ya Allah, ampunkan Aisyah apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Ma asarrat wa a'lanat, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia penampakkan dari dosa. Ampunkan ya Allah. Aisyah tertawa terpingkal-pingkal, bahkan kepalanya jatuh ke pangkuan baginda Rasul. Rasul bertanya, asarraki dzalik, apa itu buat untuk senang? Senang kali ya baginda Rasul, engkau minta ampun, yang akan datang sudah engkau minta ampun, yang aku sembunyikan engkau minta ampun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu doaku untuk umatku setiap aku salat.
Baru jatuh Aisyah, rupanya bukan khusus ini. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Rasul setiap salat beliau mendoakan supaya Allah mengampuni kita. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau mendoakan supaya kita diampuni. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Rahman, Ar-Rahim, Raufum Rahim, bil mu'minina rahim. Yang paling berkasih sayang terhadap orang mukmin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul. Yang paling berkasih sayang. Maka selalu kita ingatkan, jangan khianati beliau, jangan selisih perintah beliau. Beliau itu orang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk kita, supaya menjadikan umat ini umat terbaik. Dan beliau itu orang paling menyayangi kita. Semua nabi mengambil syafaatnya, tapi aku simpan untuk umatku. Semua nabi punya permintaan yang dikhususkan oleh Allah dikabulkan, tapi aku khususkan permintaanku untuk umatku. Ketika mereka butuh terhadap syafaatku, nanti mereka akan butuh, aku simpan. Satu ketika duduk baginda Rasul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, kalian mau tidak jadi seperempat penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Kalau sepertiga, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mendoakan, umat ini akan jadi setengah dari penduduk surga. Setengah kita. Dari seluruh penduduk surga, umat Muhammad setengah. Rasul mendoakan supaya umat ini jadi setengah. Ma antum, kalian itu dengan orang-orang yang membuat kesyirikan kepada Allah itu bagaikan bulu-bulu putih di atas domba ataupun di atas kuda-kuda hitam, ataupun bagaikan bulu-bulu hitam di atas kulit kuda-kuda kemerahan. Itu kata baginda Rasul. Jumlah kita dibandingkan dengan umat sebelumnya tidak terlalu banyak, tapi kita setengah penduduk surga. Kalau umat yadkhuluna al-jannah, kalian semua masuk surga, kata Rasul. Masuk surga. Masuk surga ya Rasulullah, masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ada masuk surga pun yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat terkejut, berarti ya Rasulullah, wa may aba, siapa yang enggan masuk surga? Masa ada yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku dia masuk surga, yang berbuat maksiat kepadaku faqad aba, dia enggan masuk surga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Duduk bersama Anas bin Malik dan para sahabat. Kemudian tiba-tiba baginda Rasul, dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Kemudian beliau bertanya, uridu an ara ikhwani. Kok tiba-tiba aku ingin melihat kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Baginda Rasul tiba-tiba mengatakan, saya ingin melihat saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanikum, bukankah kami saudaramu? La antum ashabi, kalian itu sahabatku. Jadi siapa saudaramu? Man ya'tina min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarani. Yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Itu saudaraku. Mereka tidak pernah melihat aku. Wali ahadihim, kalau mereka punya gunung dari emas, sungguh mereka menginfakkan itu hanya semata untuk melihatku. Aktsaru hubban li min ummati, yang paling banyak cintanya dari umatku kepadaku. Mereka apa yang mereka miliki berani mereka infakkan dengan satu tujuan, melihat baginda Rasul. Pertanyaan luar biasa besar untuk kita. Pernah tidak kita merindui baginda Rasul? Pernah kita tidak kita berfikir kalau kita ingin melihat baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, yang paling mencintaiku dari umat ini, dia mau mengorbankan apa yang dia miliki hanya sebatas untuk melihat wajahku. Pernah kebayang tidak melihat wajah baginda Rasul? Atau kita sama sekali tidak berfikir? Ada yang berdiri di depan kuburnya baginda Rasul, sedikit pun tangisan itu tidak keluar dari matanya. Anda berdiri di depan jasad yang sudah mengorbankan hidupnya untuk hidayah, memberikan petunjuk untuk alam, tapi ini tidak keluar. Itu Rahman Ar-Rahim. Semua baginda Rasul jelaskan. Kalau baik Rasul jelaskan. Imam Malik mengatakan, artinya kalau tidak dijelaskan oleh baginda Rasul itu tidak baik. Itu kesimpulannya. Karena semua kebaikan pasti dijelaskan oleh baginda Rasul, semua keburukan pasti dijelaskan. Tiba-tiba ada kebaikan tapi baginda Rasul tidak menjelaskan. Imam Malik mengatakan itu tidak baik. Karena kalau baik pasti dijelaskan. Rasul tidak tersenyum ketika haji wada turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Rasul tersenyum.
Allahumma syahad, ya Allah saksikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau beliau